Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Pernahkah Anda merasa sedang memainkan permainan hidup, tapi seolah semua kode curang atau cheat codes tidak ada di tangan Anda? Seakan hidup ini terus melawan dan satu-satunya yang Anda peluk setiap malam adalah bantal basah yang ternoda air mata. Jangan khawatir, Anda bukan korban. Tapi, Anda juga bukan pemeran utama yang otomatis menang. Anda hanyalah seorang pemain yang lupa membaca buku panduan. Kebanyakan orang berpikir mereka miskin karena takdir, padahal mereka hanya tidak mengerti bagaimana bermain dengan energi kehidupan. Bukan uangnya yang tidak ada, tapi frekuensi batin Anda yang masih seperti radio rusak, hanya menangkap sinyal kesialan. Sebelum emosi Anda keburu mengambil alih, saya akan sampaikan rahasia penting. Rezeki itu bukan hanya soal kerja keras. Kerja keras tanpa memahami hukum semesta, ibarat menimba air dengan ember bocor. Terus diisi tapi tidak pernah penuh. Hari ini kita akan membongkar mengapa hidup Anda stagnan, mengapa rezeki Anda macet, dan mengapa Anda merasa terus ditampar oleh kenyataan. Padahal bukan dunia yang menjahili Anda, melainkan diri Anda sendiri yang lupa menyalakan getaran batin. Saya janji jika Anda bertahan beberapa menit saja, Anda akan mendapatkan wawasan yang akan membalikkan realitas Anda dari dalam. Ini bukan motivasi biasa, ini adalah ilmu yang mengikat. Jadi, mari kita mulai. Sebelumnya mohon dukung kami dengan like, komen, dan subscribe agar pesan tentang kesadaran rezeki ini bisa menyebar dan menjadi manfaat yang berkelanjutan. Para leluhur kita dahulu berkata, air mengalir ke tempat yang lebih rendah, namun rezeki mengalir ke hati yang bersih. Masalahnya, hati banyak orang kini seperti selokan mampet, penuh keluh kesah, iri hati, rasa takut, perasaan tidak layak, dan trauma yang tak terselesaikan. Bagaimana mungkin rezeki yang baik mau datang? Coba jujur pada diri Anda, mana yang Anda yakini lebih kuat? Realitas yang Anda lihat atau ekspektasi Anda sendiri? Sekarang tarik nafas dan buka pikiran Anda. Kita akan membahas topik yang akan membalikan realitas Anda dari dalam. Karena hukum semesta itu tidak terlihat, tapi nyata dan mengikat, bro. Anda mungkin berpikir Anda sendiri yang pernah merasa hidup ini didorong nasib. Tapi cobalah kembali ke zaman kuno. Para nabi, para wali, leluhur Nusantara, mereka sangat mengerti cara bermain dengan energi kehidupan. Ibadah mereka bukan hanya ritual, tapi juga pemahaman tentang bagaimana semesta bekerja. Otoritas mereka bukan karena banyak pengikut, tapi karena vibrasi batin mereka. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, "Jika engkau merasa rezekimu seret, bisa jadi engkau memiliki banyak dosa yang tidak engkau sadari." Ini menunjukkan bahwa spiritualitas bukan hanya tentang zikir, tapi juga tentang kesadaran atas getaran hati. Dalam sejarah peradaban Mesir kuno, ada konsep ma'at, yaitu konsep keseimbangan. Anda harus hidup seimbang untuk mendapatkan kelimpahan. Terlalu serakah, keseimbangan mental Anda rusak. Terlalu takut, Anda tidak akan bergerak kemana-mana. Semesta menghargai keseimbangan, bukan ambisi buta. Lanjut ke filosofi Stoa. Marcus Aurelius, kaisar Romawi sekaligus filosof Stoa, pernah menulis, kebahagiaan dalam hidup bergantung pada kualitas pikiran. Maksudnya, kalau kepala Anda penuh sampah, hidup Anda seperti tempat pembuangan akhir. Anda tidak bisa menarik apa-apa selain bau. Dari sejarah ke filosofi, mari kita mendarat di spiritualitas Islam. Tahukah Anda mengapa zakat diwajibkan? Itu bukan hanya kewajiban sosial, tapi bentuk pembersihan energi yang Anda distribusikan agar rezeki baru bisa masuk. Ibarat menyapu rumah dulu sebelum tamu agung datang. Kalau hati belum dibersihkan dari rasa memiliki yang berlebihan, bagaimana semesta mau menitipkan berkah? Leluhur kita di Nusantara mengatakan, urip iku urup, hidup itu harus menyala. Artinya, Anda harus menjadikan hidup Anda bermanfaat, bukan sekedar lewat dan menghabiskan jatah oksigen. Semakin Anda berguna, semakin semesta mengirim energi kembali kepada Anda. Coba tanyakan, Anda hidup seperti api yang memberikan kehanyatan atau bara redup yang menunggu mati? Kita perlu menyadari bahwa semua yang terjadi adalah refleksi dari getaran batin Anda sendiri. Bukan rezeki yang ditahan, tapi Anda sendiri yang menutup pintunya. Sekarang kita masuk ke inti yang mulai terasa mistis tapi sebenarnya sangat ilmiah.
Mengapa rezeki Anda seolah terjebak di dalam lift yang rusak? Jawabannya, Anda belum menyetelnya ke frekuensi rezeki. Kita akan membahas konsep nyata yang terhubung dengan hukum semesta yang mengikat. 1. Hukum vibrasi atau the law of vibration. Segala sesuatu di alam ini bergetar termasuk isi pikiran, suara hati, dan emosi Anda. Jika Anda hidup dalam ketakutan, iri, atau kemalasan, vibrasi Anda seperti lagu slow motion yang membuat semesta malas memberi Anda jalur cepat. Ibarat menyetel radio, Anda menyetel ke frekuensi dangdut, jangan harap dapat siaran jazz. Jika Anda ingin kelimpahan, pikiran Anda harus selaras dengan kelimpahan. 2. Hukum tarik-menarik atau the law of attraction. Ini bukan sekedar berpikir positif lalu semua berubah. Ini adalah Anda menjadi magnet hidup. Apa yang Anda tarik datang bukan dari apa yang Anda katakan, tapi dari apa yang Anda pancarkan setiap detik secara bawah sadar. Anda ingin pekerjaan bagus tapi Anda merasa tidak layak. Semesta akan berkata, baik, Anda tidak layak, saya ikuti. Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, tapi mendapatkan apa yang Anda yakini. Keyakinan Anda meskipun tidak disadari adalah perintah. 3. Hukum sebab akibat atau the law of cause and effect. Ini bukan hanya karma drama India. Ini adalah kesempurnaan sistem semesta. Apa yang Anda tanam hari ini, itu yang Anda tuai. Tapi yang ditanam bukan hanya tindakan, melainkan juga vibrasi niat Anda. Jika Anda membantu orang, tapi sambil menggerutu, semesta menangkap energi gerutuan Anda, bukan bantuan fisik Anda. Jangan heran jika balasan yang datang tidak sepenuhnya baik. Empat, hukum fokus, the law of focus. Apa yang Anda fokuskan, itulah yang berkembang. Jika setiap hari Anda fokus pada kekurangan, utang, drama hidup, itulah yang menjadi makanan utama Anda. Semesta seperti pelayan di cafe mahal, ia akan menyajikan apapun yang Anda pesan. Jika Anda bilang, aduh saya capek miskin, saya capek sial, semesta berkata, oke, capek dan sial, saya sediakan porsi ganda. Anda harus belajar mengarahkan fokus Anda untuk menarik hidup yang baik, bukan mendorong hidup yang baik. 5. Hukum keyakinan, the law of belief. Apapun yang Anda yakini sebagai kebenaran akan menjadi realitas Anda. Anda percaya rezeki itu sulit? Harus memohon atasan? Hidup keras? Baik, Anda aman. Anda akan mendapatkan dunia yang sesuai dengan template itu. Namun, jika Anda mengubah narasi menjadi rezeki saya luas, saya hidup mengalir, saya tidak memohon, maka semesta akan membuka jalan yang sebelumnya tak terlihat. Sayangnya, keyakinan ini seringkali berasal dari program kekurangan mental yang ditanam sejak masa kecil. Sekarang, mari kita masuk ke wilayah yang lebih langka, yang jarang dibahas. 1. Hukum kekosongan, the law of emptiness. Kekosongan bukan berarti kosong, bro. Kekosongan adalah momen di mana Anda mengosongkan diri agar bisa diisi dengan sesuatu yang lebih besar. Kadang Anda harus rela kehilangan sesuatu terlebih dahulu untuk bergetar di frekuensi yang lebih tinggi. Anda tidak bisa mendapatkan apa yang belum pernah Anda dapatkan jika Anda tidak mengosongkan diri untuk siap menerimanya. Dalam Islam ada konsep bahwa Allah adalah yang maha kaya. Segala yang kita miliki hanya titipan. Anda harus siap melepaskan agar bisa mendapatkan yang lebih kaya. Hukum kekosongan mengajarkan Anda untuk merasa kosong terlebih dahulu, sehingga semesta bisa mengirimkan sesuatu yang selaras dengan vibrasi baru Anda. 2. Hukum resonansi lanjut. Anda adalah speaker yang menyetel frekuensi tertentu, dan suara yang keluar sesuai dengan frekuensi itu. Anda hanya bisa bertemu orang atau situasi yang beresonansi dengan energi Anda. Jika energi Anda positif, Anda akan bertemu orang positif. Tidak ada kebetulan di alam semesta ini, semuanya terhubung. 3. Hukum hidup tertinggi, the highest life law. Hukum ini mengajarkan bahwa tujuan tertinggi hidup manusia adalah memberi, bukan mengumpulkan materi. Rezeki Anda datang bukan karena Anda berusaha sekuat tenaga mengumpulkan uang. Rezeki datang saat Anda telah mencapai tingkat giving yang lebih tinggi.
Semesta itu cerdas. Jika Anda memberi dengan hati, bukan hanya fisik, rezeki Anda akan mengalir tanpa batas. Ini bukan memberi agar mendapat balasan, ini memberi tanpa syarat. Dan karena itu, semesta akan membalas lebih besar. 4. Hukum dualitas semesta. Hukum ini mengajarkan adanya dua realitas yang saling terhubung. Realitas duniawi yang Anda lihat, rasakan, dan realitas spiritual yang tak terlihat namun mengontrol segalanya. Jika Anda merasa terjebak, mungkin Anda hanya melihat satu sisi. Realitas duniawi itu menipu. Anda harus menyeimbangkan kedua dunia ini. Apa yang Anda alami saat ini memiliki koneksi kuat dengan energi spiritual di dalam diri Anda. Saya ingin menceritakan kisah nyata tentang seorang pria yang hidupnya sederhana. Seorang pekerja harian yang tinggal di rumah kecil dan makan seadanya. Secara materi, ia kekurangan. Tapi satu hal yang orang tidak tahu. Setiap pagi, ia bangun dan selalu bersyukur. Ia tidak pernah mengeluh. Setiap kali merasa lelah, ia berkata, "Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan bekerja hari ini." Bagi dia, itu adalah kunci hidupnya. Karena dengan bersyukur, ia merasakan kehadiran Allah. Dan dengan itu, ia menjalani hari dengan harapan. Suatu hari ia melihat seseorang yang kesulitan, tidak punya uang untuk makan. Pria ini, tanpa ragu, dengan tulus memberikan sedikit uang yang ia miliki. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, tiba-tiba datang rezeki dari arah yang tidak ia duga. Ia memenangkan sebuah sayembara dengan hadiah yang cukup besar. Padahal ia ikut hanya untuk iseng. Ini bukan kebetulan, sahabat beriman. Ini adalah hukum semesta yang bekerja. Ketika Anda memberi dengan tulus, semesta akan membalas dengan cara yang kadang Anda tidak pahami. Mengapa ia mendapatkan rezeki lebih?